atau mereka yang membaginya? Seperti apa mungkin bisa diinformasikan? Sebetulnya itu akan sangat tergantung pada metode kampanye yang dia gunakan. Kan ada pertemuan terbatas, terus ada rapat terbuka, rapat umum. Nah, kalau rapat umum, KPU akan mengaturnya. Tapi kalau pertemuan terbatas, saya ingin menyampaikan masing-masing peserta pemilu harus tahu betul, karena kalau tahu regulasinya maksudnya. Karena kalau pertemuan terbatas itu diatur detail metodenya, misalnya siapa yang diundang, berapa banyak yang diundang, tempatnya di mana, itu tidak diatur biasanya. Baik waktu maupun waktunya. Jadi hanya durasi besar yang mengatur, tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Udah, durasi besarnya. Tapi nanti ada kegiatan yang disebut rapat umum atau rapat terbuka, itulah yang KPU akan atur di mana tempatnya dan waktunya kapan. Kenapa perlu diatur? Karena itu akan melibatkan massa dalam jumlah besar, tidak terbatas. Kalau tidak diatur, itu punya potensi konflik yang tinggi gitu. Oke, artinya jadi tetap ada aturan dan mungkin harus berkoordinasi juga ya? Oh ya, setiap kegiatan harus diberitahukan. Tapi pemberitahuan aja, ya. Setiap kegiatan kampanye harus diberitahukan. Apakah kemudian nanti akan ada penolakan, katakanlah, oh tidak, paslon yang ini sudah di satu wilayah tertentu? Nah, itu melibatkan banyak hal ya. Misalnya, siapa pemilik tempat itu, dikelola oleh siapa, siapa yang sudah mengajukan sewa tempat, penggunaan tempat, siapa yang sudah diizinkan, siapa yang belum, itu akan dilihat dari banyak hal ya. Barulah kemudian diputuskan pada tanggal sekian yang boleh menggunakan si A atau si B dan seterusnya gitu. Baik, Bang Ege mungkin mau dilanjutin sedikit ya tadi mengenai suara dari para paslon. Kalau kita lihat ini kan terbagi Jokowi dan non Jokowi. Itu suara-suara seperti itu gimana Bang Ege melihatnya? Saya tetap mau mengatakan ada analisis kuantitatif dalam bentuk survei dan kami agak memfokuskan diri ini, senang kami, bangga kami riset kualitatif gitu. Nah, pertanyaan Anda sebetulnya suka dijawab oleh survei yang kuantitatif dengan mengatakan ya bahwa suara Pak Jokowi itu ada berapa persen, kurang lebih begitu, dan langsung dikaitkan dengan tingkat kepuasan pada Pak Jokowi. Sehingga banyak kesimpulan yang menurut kami keliru ketika, ini sudah ada yang sampai ya, ketika menyatakan bahwa ceruk untuk perubahan itu hanya tinggal 30-an% maksimal gitu kan. Ini tampaknya Prabowo Subianto sudah sampai nih di gedung KPU RI Jakarta. Kita sama-sama simak apakah kemudian Pak Prabowo ini akan memberikan statement sedikit? Oh, bajunya sudah kembali baju pasangan resmi. Oke, resmi warna biru muda, tidak ada lagi tadi gambar-gambar yang mencolok yang anak muda yang itu. Adanya mungkin di kantor TKN tadi ya atau di tempat berada. Prabowo Gibran sudah sampai, akhirnya acara setelah kurang lebih mundur 45 menit. Sekarang sudah pukul 14.45 akan berjalan nih. Artinya setelah paslon lengkap, ini acara akan langsung dimulai begitu ya? Mestinya. Kan saya bilang tadi, tidak mungkin KPU mengatakan, baiklah kebetulan yang sudah hadir adalah Prof. Mahfud MD, maka kita mulai saja. Toh mereka di perjalanan bisa melalui Zoom atau niatnya tetap pemilu damai, kan tidak bisa. Harus nunggu tiga-tiganya. Oke. Bang Ege kalau gitu ini nggak kasih statement nih tampaknya Prabowo Gibran. Nah kita lanjutkan ya. Kalau suara yang mengatakan bahwa Pilpres tahun ini hanya suara Jokowi dan non Jokowi, itu gimana tuh? Oh iya kan itu orang agak menurut saya agak suka keliru kalau berangkat dari tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu 70%, bahkan ada yang lebih tinggi. Maka perubahan sisanya hanya maksimal 30% gitu. Nah, dan kemudian sekarang kurang lebih itu akan diambil oleh dua pasangan juga. Karena Ganjar pun kan tidak betul-betul sama dengan Pak Jokowi pada saat ini, ada perbaikan-perbaikan. Nah itu kami buktikan dalam riset kualitatif kami keliru itu gitu. Jadi yang mungkin bisa kami katakan pada saat ini, ada tadi pemilih muda itu yang di bawah 40 tahun yang jumlahnya sangat besar. Sebetulnya mereka sekarang sedang swing mode. Mereka itu sedang melihat apa yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Karena kalau dibilang mereka itu dalam tanda petik tidak peduli terhadap
inti-inti apalagi konflik dari politik, ternyata enggak juga. Mereka juga mengamati. Dan ada lembaga survei yang sudah mengecil betul anunya itu, orang yang sudah membuat keputusan itu juga kadang-kadang kami suka tertawa tuh. Jadi orang yang sudah tidak lagi berubah putusannya itu kecil betul gitu. Ada yang tinggal 16, ada yang 20. Kalau Anda tuh misalnya sampai ke 45 untuk satu pasangan, kemudian nanti ada 20 sekian untuk pasangan lain, kan berarti yang belum membuat keputusan tuh sudah kecil sekali. 10, 11, 12%. Tapi ada loh yang sampai 45 ya? Iya ada, tapi itu kalau nggak salah saya mungkin survei telepon ya. Artinya kalau Anda pakai survei telepon, mungkin kalau jumlah respondennya itu kecil, maka margin of error-nya bisa plus 8, minus 8 kurang lebih gitu. Nah, yang mau saya katakan, ini betul-betul harus pelan-pelan dengan teliti, walaupun geraan dari kedua pihak bisa. Yang satu kan geraan satu putaran. Saya pakai geraan itu karena perlu digerakkan itu. Nah, sementara kalau yang lain ingin tentunya mengatakan belum selesai. Toh angka survei misalnya yang dikedepankan oleh teman kita Kodari sebagai yang mengatakan di acara catatan demokrasi loh, dia sendiri bilang saya akan pimpin sendiri gerakan ini, itu baru 34%. Plus minus ke atasnya itu berarti 37 ya, ke bawahnya 31 gitu. Nah artinya masih jauh atau belum mencapai 50% plus 1. Tapi ada juga kan fenomena pindah-pindah relawan? Oh iya, Iya. Oh, itu menarik sekali. Bahkan saya pernah mengatakan dan ini diterima dengan gembira oleh Noel di beberapa acara gitu. Noel, Anda ini akan tercatat dalam sejarah. Itulah uniknya pemilu di Indonesia. Anda itu sudah pindah sebagai disebut mania itu ya, relawan dari capres tertentu. Ketika capres itu belum terdaftar malah, jadi capres belum terdaftar di KPU, dia sudah pindah dari Ganjar ke Prabowo. Padahal baik Ganjar maupun Prabowo pada waktu itu sama-sama belum terdaftar di KPU. Itu juga menarik loh. Itu Indonesiana betul, di Indonesia itu ada yang begitu-gitu. Gak apa-apa, masing-masing tentu punya pilihan dan seperti yang saya katakan, peranan-peranan dari relawan ini menjadi penting, kita sambut gembira. Asal nanti mereka jangan berada pada lingkaran kedua yang tidak lagi berpikir secara demokratis tadi gitu. Tapi ini menarik ya, ini teman-teman sedang menunggu di Satu ruangan yang sama loh, itu duduk di satu meja yang sama. Nah, Pak Arief. kalau ini kita tanyakan Mas Arief, Iya, ini karena dia tahu persis Pak Arief semua nih, ruangan yang ada di sudah sana. duduk Ruang satu rapat lantai meja. 1 ini. Ruang rapat lantai 1. Nah, ruangan ini biasanya digunakan sebagai ruang transit. Ini bukan ruang acara. Oke, Oke. belum Ini mulai. ini baru ruang transit. Biasanya apa yang dilakukan di ruang transit Itu ini? kalau kita lihat dari belakang ada Pak Ganjar itu ya dengan Prof Mahfud gitu Iya, ya. ada Nah, Anies, sebelah sini. Caimin. Anies ya dengan kopiahnya kelihatan dari sini. Kemudian itu yang sama-sama biru Pak Prabowo itu ya, baru Bapak datang. masih berdiri. Ini biasanya apa yang dilakukan di ruang transit ini? Ya berbincang-bincang aja sebelum kegiatan inti dimulai, dan bila diperlukan dilakukan briefing, maka di ruangan inilah dilakukan briefing. Nah di 2019 dulu kami melakukan briefing di sini, jadi para pimpinan partai politik dan pasangan capres cawapres di ruangan ini sebelum kami melakukan pengundian nomor urut. Nah, jadi waktu malam itu ini ruangan bersejarah lah. Tapi Pak Arief, ini menarik, duduknya kok beda ya? Ganjar, Anies, terus tapi Prabowo sama Gibran di sebelah sana ini kok kayak dua kubu yang berbeda. Apakah sudah ada namanya gitu, nama kursinya? Biasanya sudah kita atur siapa duduk di mana gitu ya. Tetapi ketika mereka datang dan mereka enjoy saja mau duduk di mana saja, tentu kami juga tidak akan melarang itu. Bang Ege, boleh dong komentarin nih. Nggak apa-apa, Tadi kan saya rasa. aku bertanya kan, ini ada dua kubu artinya, Jokowi non Jokowi. Ini apakah terpancar dari situasi saat ini? Enggak. Kalau ini benar seperti tadi barangkali walaupun sudah diatur ini buat pasangan ini karena datang lebih awal dia duduk aja di bagian yang agak ke depan dengan riang gembira. Apakah memang di situ ada namanya juga nggak apa-apa. Toh maksud saya yang datang kemudian nanti juga akan duduk di salah satu meja yang ada di sini. Ini ruang transit ya. Ruang transit sebelum biasanya menuju digunakan ke ruang acara transit. pengundian maupun ini acara deklarasi damai gitu ya. Kemarin kan Hasto bilang bahwa menjalin komunikasi dengan tim Anies walaupun pihak Amin mengatakan bahwa tidak ada komunikasi. Apa ini ancang-ancang juga tuh? Selalu menarik untuk melihat lagi-lagi ya, kalau ada yang mengatakan kami sedang menjalin komunikasi dengan tim yang lain, berarti Anda sedang membuat upaya untuk membedakan antara ada seakan-akan satu tim lalu ada dua tim lain gitu, ya kan? Itu
fenomena menarik juga dilihat dari Pilpres saat ini. Oke, Gi, Sudah kita mulai, tahan dulu ya, nanti Ya. kita masih berbincang lagi dengan Pak Arief juga, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami pasti akan kembali.